Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam latis. Pada malam ini kita bicara tentang Soeharto masih, itu tentang bagaimana cara dia memerintah, dia mengkamuflas membuat sebuah konsep budaya yang sangat-sangat kuat dalam pemerintahan Indonesia Raya ini, yaitu melalui konsep budaya Jawa yang dia buat bahwa dialah penentu dari semua hal yang dilakukan di Indonesia Raya ini, dan dia juga lah pembuat segala keputusan yang sangat penting dalam arah dan gerak pemerintahan bangsa ini. Demikian juga dia membuat ketetapan-ketetapan yang sangat mendukung orang-orang yang ada di dekat dengan dia. Nah, di sisi yang lain juga dia telah pernah kita bicarakan sebelumnya bahwa Soeharto ini juga telah membuat sebuah pembuatan bangsanya adalah dia, dan dia adalah bangsa Indonesia. Jadi segala apapun keputusan yang dilakukan demi kebijakan bangsa ini dilakukan lewat dia, dan dialah yang menentukan segala halnya. Tapi di kalangan militer sendiri itu tidak kuat dia lakukan. Kenapa? Karena perubahan-perubahan dari alur-alur yang telah terjadi, yang dipersiapkan selama ini. Karena dia menganggap bahwa orang-orang yang ada di sekeliling dia adalah orang yang setia, orang-orang yang bisa diatur, orang-orang yang selalu mendengarkan apa yang dikatakan olehnya, termasuk juga para militer muda seperti LB Murdani, lalu beberapa jenderal yang akhirnya dia sendiri tidak kuat menahannya karena mereka mulai melakukan aksi-aksi yang mereka tidak sukai, yang dimulai sejak di zamannya Daud M. Yusuf yang mengkonter biar tidak bergeraknya para perwira muda yang ingin menghantam Soeharto sebagai bagian dari proses untuk penggulingan kekuasaan, karena ada ketidakpuasan di kalangan militer muda ketika itu, yaitu ada beberapa hal poinnya. Yang paling pertama adalah terlalu masuknya keluarga dalam urusan-urusan bisnis negara, dan pertama adalah adiknya, yaitu Prabowo Sutejo, lalu Suitgatmono, lalu disambung lagi oleh anak-anaknya, hingga sangat-sangat memperlebar kekuasaan orientasi money politiknya, dan dia juga memperkaya dirinya dan anak-anaknya dan keluarganya. Inilah yang ditentang sekali oleh para generasi muda, tapi itu juga diredam oleh di masanya Im Yusuf. Lalu muncul lagi sebuah konflik baru yang dimana dia memindahkan yang sangat setia pada dia, itu Ali Murtopo, digeser menjadi Menteri Penerangan dan dimasukkan orang yang baru, yaitu LB Murdani, sebagai orang kepercayaan yang memegang 4 posisi dalam kekuatan intelijen di bangsa ini, dan langsung ke Soeharto tanpa ada embel-embel jenderal di bawah Soeharto. Jadi dia benar-benar bergerak hanya Soeharto. Nah, disinilah yang mulai konfliknya memulai. Nah, dari LB Murdani inilah gesekan kekuatan mulai menghancurkan. Nah, dan Soeharto juga cukup kaget dengan perlawanan yang dimulai oleh LB Murdani, baik di saat dia sebagai seorang asintel Pakokantip, Wakabakin, Wakabakin, dan lalu juga
pembuat konsep Intel sistem intelijen Indonesia secara keseluruhan. Itu digunakan oleh tiga matra, yaitu udara, laut, dan angkatan darat. Nah, tapi di sini yang terjadi bahwa Soeharto lebih mementingkan kekuatan angkatan darat sebagai basis awal, basis pertahanan diri bangsa ini, hingga menyepelekan laut dan udara, dan hingga terjadi kekacauan di dalam militer Indonesia ini, yaitu ketika masuknya pesawat kapal-kapal asing ke Indonesia dengan mudah, memfoto dokumentasi wilayah-wilayah industri, wilayah-wilayah yang memang penting bagi ekonomi bangsa ini, juga wilayah-wilayah pembuat peletakan militer, rudal, bom, dan lain sebagainya, hingga dengan mudahnya diketahui lewat foto-foto udara. Karena itu tadi tidak ada kekuatan dari matra udara dan matra laut hingga mereka bisa masuk ke kapal selam hingga sampai ke berbagai tempat. Nah, tujuan Soeharto memperkuat angkatan darat adalah karena dia meniru cara pola-pola pemerintahan Amangkurat I, yaitu memperkuat basis daratan, yaitu karena Amangkurat I menghancurkan wilayah-wilayah angkatan laut karena dia takut disusupi oleh bangsa asing lewat laut, dan tidak ada kepercayaan bagi dirinya atas laut, karena laut itu merupakan sebuah konsep yang bebas, konsep yang cepat berubah, dinamis, dan juga dia selalu bergerak secara substansial, substansial, dan juga sustainable, berkelanjutan, karena laut itu memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi cara berpikir masyarakat, hingga sulit diatur, hingga sulit dikuasai, dan juga hingga sulit di manage secara kuat oleh pemerintahan. Nah, inilah Soeharto lakukan, yaitu dia lebih mementingkan angkatan darat sebagai basis dasar untuk pertahanan dirinya, baik pasukan maupun intelijennya atau teknik sandinya diperkuat hingga dia tetap menguasai. Dan juga dia merubah sebuah sistem-sistem yang berlangsung di bangsa ini, seperti bahwa terutama sistem pendidikan, dihancurkannya sistem pola berpikir, dihancurkannya sistem literasi, dihancurkannya sistem diskusi, dihancurkannya sistem menulis. Karena tujuannya satu, kontrol itu lebih penting. Jadi kontrol kepada manusia melalui pendidikan, yaitu melalui tulisan-tulisan, melalui bergambar, seperti menggambar itu diatur sedemikian rupanya, seperti dari kecil, yaitu gunung, tengahnya matahari, sawah, lalu rumah-rumah orang, tengahnya mobil, jalan, para petani, dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya gunung, tidak ada yang namanya laut, pantai, tidak ada yang adanya petani lagi menanam sawah, atau gambar rumah pinggir sawah, atau rumah di pinggir gunung, ya seperti itu. Jadi semua orang itu dia buat sesuai dengan keinginan dia. Jadi pola yang pertama dilakukan adalah mulai menggambar. Jadi menelaah otak-otak manusia itu dengan kontrol yang kuat. Lalu dengan apa lagi? Dengan marah, pukul. Karena memukul adalah bagi konsepnya Soeharto, memukul adalah bagian untuk mendidik orang agar patuh, taat, dan juga mendengarkan. Lalu pukul itu adalah buat jerah, membentak adalah membuat peringatan, dan melakukan hukuman kepada badan, baik lari, tendang, push up, dan lain sebagainya, merupakan bagian dari proses untuk ketundukan pada sebuah pemerintahan yang dia buat. Jadi hal-hal yang seperti ini yang tidak disadari tapi pasti menjadikan masyarakat berubah cara berpikirnya, berubah cara budayanya,
menjauhi literasi, menjauhi tulisan, menjauhi diskusi. Jadi yang ada adalah menguasai, menaklukkan, dan menundukkan. Itulah dasar awalnya Soeharto dalam memerintah negara ini. Demikian juga ketika konsep budaya Jawa, dia adalah sentral dari segala hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan negara, hingga dia seperti konsep gong. Ini dia seperti konsep gong. Nah, jadi dia gong itu yang paling kecil. Nah, dia itu pusatnya yang paling kecil itu. Jadi dia dilapisi oleh tiga gelombang, yaitu para danrem, lalu para kodam, dan lalu para jenderal, dan baru dia. Jadi seperti itu bentuk-bentuk kekuasaannya. Jadi dia melebarkan, menjauhkan masyarakat dari sumber dirinya. Itu yang terjadi. Dan lalu dia lebih banyak urusan dengan petani-petani, yaitu dia bikin kelompok pencapir. Untuk apa? Untuk masyarakat, bahwa petani itu diperhatikan, bahwa petani itu didengarkan. Padahal tidak, petani itu hanya dijadikan alat, menjadi bagian dari proses percontohan yang dianggap berhasil dengan membangun ekonomi rakyat secara utuh. Karena dia melihat bahwa memang pada masa itu petani merupakan bagian dasar pokok dari sumber penghidupan masyarakat ketika itu. Industri belum begitu banyak, tapi petani masih tetap dominan. Nah, lalu dia masukkan orang-orang asing melalui pola-pola industri yang dia buat melalui yaitu pendidikan, dengan mengajarkan orang-orang pada bidang-bidang industri, lebih memperbanyak STM, memperbanyak IPA, sosial tidak terlalu diperhatikan. Nah, tapi lalu juga cita-cita yang dibuat oleh Soeharto, cita-cita bangsa ini yang cuma 3, itu dokter, ABRI, dan insinyur. Dan lalu dibuatlah sebuah proses bahwa orang-orang yang matematika, orang-orang IPA itu orang yang cerdas, orang yang unggul, orang yang berhasil, dan juga taat, patuh, tunduk, berpakaian rapi, segala sesuatu yang dilambangkan dengan kebaikan. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, jadi pembodohan yang dia lakukan kepada masyarakat itu melalui hal-hal yang bersifat instruksi, bersifat perintah, bersifat kekerasan, bersifat pukul, tampar, teriak, hukuman, dengan gaya-gaya militer yang digunakan kepada sipil. Nah, di sini yang terjadi hingga konflik itu. Hingga konflik yang dimunculkan oleh Soeharto itu memang ada, tapi dengan tujuan untuk apa? Konflik tetap diadakan oleh dia dengan tujuan apa? Untuk orang-orang tidak melihat apa yang dia lakukan, tapi melihat apa yang dilakukan oleh para orang-orang yang memiliki konflik. Karena dia berbuat baik, maka dia dituduh dengan melakukan sebuah aksi-aksi seperti GAM, OPM, seperti itu. Nah, jadi selalu dibuat hal-hal yang membuat masyarakat itu jadi ketakutan, jadi membuat masyarakat jadi tidak berani melawan. Lalu melalui apa? Ya dengan apa yang dilakukan terhadap OPM, apa yang dilakukan terhadap GAM, pembunuhan masyarakat dan lain sebagainya. Itu kan diberitakan dengan sangat mudah, didapat dalam berita-berita di televisi, koran, dan juga majalah, radio, hingga itu didengar, dicamkan oleh masyarakat. Nah, jadi bukan hanya
bukan hanya sisi ini saja yang dia akan juga memunculkan semua konflik untuk menghentak masyarakat biar mereka takut, biar mereka tidak melawan dengan apa yang dilakukan di Papua dan Aceh. Ini merupakan contoh dari bagian dari yang dilakukan olehnya, hingga dia selalu mengutamakan Angkatan Darat. Makanya Angkatan Darat selalu menjadi panglima, selalu menjadi orang-orang pilihan bagi dia, termasuk jadi semua angkatan itu panglima pasti Angkatan Darat, tidak pernah Angkatan Laut, tidak pernah Angkatan Udara. Inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa apa yang dilakukan oleh Soeharto merupakan bagian dari segala hal yang dilakukan oleh dia dalam kebijakan itu, termasuk PC war, termasuk juga PC war, propaganda, dan juga menghancurkan mental masyarakat biar tunduk dan patuh pada apa yang dia telah perintahkan dan dia telah persiapkan. Jadi inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa gaya Soeharto itu adalah gaya budaya Jawa yang dia pakai ketika Amangkurat I berkuasa, yaitu lebih mementingkan kelompok petani daripada kelompok nelayan dan orang-orang pantai. Mereka lebih membiarkan orang pantai, tapi menghancurkan sisi-sisi ekonomi orang pantai agar mereka tidak berkembang, tapi lebih diutamakan untuk masuk ke dalam daerah wilayah sawah, wilayah pertanian. Nah, inilah cara Soeharto untuk menghancurkan mental orang. Jadi budaya inilah yang dia pakai sebagai alat utama dia untuk menerjang. Nah, dia ciptakan konflik dengan tujuan untuk memperingatkan pihak yang lain agar jangan berbuat yang sama, nanti akan dilakukan hal yang sama pada yang dilakukan pada pemberontak. Itulah istilah-istilah yang digunakan oleh dia. Demikian juga setiap buku-buku, inilah yang sedih sekali, buku-buku beredar itu akhirnya menghilangkan daya kreativitas, menghilangkan daya kritis, menghilangkan daya analisa yang sangat kuat di bangsa ini. Dan sungguh-sungguh sangat-sangat tragis memang, hingga kita tidak memiliki pola berpikir yang tepat untuk bangsa ini. Karena itu tadi lebih banyak pada hal-hal yang berbau fisik dalam pembangunan, dan juga pemikiran itu tidak pernah dipentingkan hingga saat ini. Karena hasil yang dilakukan oleh dia dalam berdekade menghasilkan orang-orang yang sangat-sangat formal, yaitu melihat segala bentuk bukan apa yang dia konsepkan, tapi apa yang dihasilkan. Seperti itu, seperti pembangunan jalan. Jadi melihat bahwa pembangunan materi, bentuk materi pembangunan lebih penting daripada bentuk pemikiran yang terjadi. Inilah Soeharto teman-teman semua, bahwa dia selalu membuat hal-hal yang orang jadi takut pada dirinya. Karena itu tadi, dia berbuat sesuatu untuk mengancam banyak orang melalui orang-orang yang dia pilih dengan melakukan tindakan kekerasan seperti itu, dan dia mungkin tentunya. Nah, inilah yang terjadi. Jadi budaya Jawa yang dia munculkan itu adalah budaya Jawa yang bukan lembut, tapi budaya yang anti kepada musuh, anti kepada daya kritis, anti kepada daya pemikiran. Jadi inilah yang dilakukan oleh Soeharto, hingga kekuatan berpikir bangsa ini hilang, kekuatan analisa dalam bangsa ini hilang, juga dalam mencari jalan untuk kebaikan bersama pun hilang, karena selalu dimonopoli oleh dia, baik versi kebaikan, versi kebenaran, dan versi untuk membuat orang takluk atau membuat orang dilihat orang lain. Jadi di-create orang-orang yang jadi contoh bagi masyarakat yang lainnya. Jadi seperti itu, berdasarkan kebenaran apa yang dia miliki,
bukan kebenaran atas apa orang lain yang memiliki bersama. Jadi kebenaran itu adalah versi pemerintahan Soeharto, bukan versi pernyataan ilmu dalam kebenaran. Jadi seperti itu yang terjadi. Demikianlah teman-teman semua, bahwa kreativitas dan apapun yang dilakukan pada masa Soeharto adalah menggunakan budaya Jawa yang menghantam segala sesuatu yang menurut dia menentang dirinya, menentang pemikirannya, juga menentang keberadaan sebuah kecerdasan yang adalah anak bangsa, hingga buku-buku pun dibatasi dan peredarannya pun tidak boleh lebih, dan yang mengedarnya pun ketangkap dan dituduh subversif. Padahal ini untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dalam berpikir, tapi dia tidak suka juga dengan itu, karena itu mengganggu dia dalam penguasaan bangsanya. Karena apa? Dia tidak pernah bergerak dalam bentuk pemikiran kritis, analisis, dan juga tulis menulis, hingga yang terjadi adalah bahwa dia hidup dengan bedil seperti itu. Nah, jadi inilah yang telah dimunculkan oleh Soeharto, inilah yang terjadi oleh Soeharto. Nah, saya minta juga semoga pemerintahan saat ini, semoga mulai banyak orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, yang memahami kecerdasan sebagai dasar dari pembangunan, untuk masuk ke dalam, untuk merubah orang-orang yang berpikiran kaku atau rigid yang terus-menerus ada dalam pemerintahan, hingga mereka berpikir tentang kelompok mereka saja, tidak pernah berpikir tentang bangsa sebagai hal yang utama untuk dilakukan. Melatih kecerdasan, membangkitkan analisa, meningkatkan cara berpikir, menulis untuk perubahan bangsa bersama, dan juga memahami adanya perbedaan-perbedaan bukan sebuah kewajaran yang baik. Nah, inilah yang terjadi teman-teman semua. Jadi Soeharto itu menggunakan akar budaya Jawa yang anti terhadap kritis, terhadap perlawanan, dan juga terhadap kecerdasan, hingga Soeharto menggunakan ini sebagai penguat basis dia untuk berkuasa. Inilah yang dimaksud dengan budaya Jawa yang bukan budaya Jawa. Budaya Jawa tidak salah, bahkan di zaman-zaman dulu pun, bahwa penulisan-penulisan buku dari perpustakaan pun sudah banyak, buku-buku seperti buku-buku maupun tulisan di batu, di lontar, dan juga di tempat pesantren orang-orang Hindu dan Buddha, sudah banyak di perpustakaan mereka. Tapi ini berubah setelah Mangkurat kayaknya, karena banyaknya yang dihantam, termasuk juga pembuatan kapal laut tidak boleh, yang beratnya melebihi 500 ton, 5.000 ton, hanya boleh 1.000 sampai 500 ukuran beratnya, hingga bangsa ini terkikis dari pengalaman kelautan. Jadi ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat terbelakang. Jadi mundurnya bangsa ini kembali ke sebelum kemerdekaan. Jadi yang sudah mulai maju ketika Soeharto berkuasa menjadi mundur kembali. Inilah yang terjadi. Nah, inilah Soeharto menggunakan kekuasaannya dengan ancaman-ancaman yang dia buat konflik, untuk orang-orang lain tidak berani melakukan sebuah gerakan atau aksi atas apa yang dia lakukan selama ini. Jadi bahwa Soeharto merupakan raja, dia menganggap dirinya adalah raja di raja yang ada di bumi Indonesia ini, hingga apapun yang dilakukan adalah sebuah kebenaran, apapun yang dia lakukan adalah sebuah kebaikan bagi bangsanya.
Tapi kalau kita pecah dari gerakan apa yang dilakukan oleh dia, itu semua sifatnya mengancam, membodohi, anti kritik, anti menulis, anti kecerdasan, anti analisa, hingga segala hal yang terjadi adalah kembali masuknya kita ke dalam dunia ke gua. Padahal di zaman sebelum keraton, sebelum seperti Empu Sendok, lalu Majapahit, terus juga berapa ratu dan berapa raja, itu demikian banyaknya buku-buku yang dibuat, baik dalam bentuk batu maupun dalam buku di lontar, di tulisan dalam bentuk lontar yang sudah dibikin menjadi klip, menjadi sebuah buku. Tapi setelah Soeharto berkuasa, hilang semuanya. Jadi demikianlah teman-teman, betapa buruknya Soeharto ketika melakukan sebuah aksi yang mereka lakukan. Karena tidak dibutuhkan kecerdasan, tapi yang dibutuhkan adalah pembangunan fisik yang harus digalakkan, hingga orang berpikir bahwa kecerdasan itu tidak penting, tapi yang diperlukan adalah pembangunan yang sesuai dengan orang barat. Seperti itu. Nah, tapi cara analisa, cara menilai, cara analisa, cara menulis, cara pembuatan, cara teori itu tidak pernah ada pada bangsa ini, hingga kita hanya menjadi orang-orang yang penikmat produk bangsa luar, baik dalam pemikiran maupun dalam bentuk wujud barat. Jadi konsumen mutlak pada masyarakat bangsa lain. Karena apa? Karena dalam industri yang dilakukan oleh Soeharto itu menguntungkan kelompoknya, baik dalam usaha, industri, dan lain sebagainya. Jadi demikianlah teman-teman, bahwa apa yang dilakukan Soeharto hanya untuk menguatkan kelompoknya, dan dia menggunakan sebuah budaya Jawa yang digunakan oleh Mangkurat I yang menghancurkan basis dari kelautan, dan juga mengecilkan peran tulis menulis, hingga kurangnya semua buku, hingga terlantarnya orang-orang cerdik pandai, dan juga kita tidak memahami sejarah kebangsaan kita, karena kita memang tidak memiliki satu tempat pustakaan untuk meninggalkan apa yang sudah ada pada para empu yang telah menulis sejarah tentang politik bangsa Indonesia pada saat itu hingga saat ini. Demikianlah teman-teman semua. Jadi budaya Jawa merupakan budaya yang dipakai oleh Soeharto sebagai bagian dari proses untuk memperkuat kekuasaan dia, hingga masyarakat pun dia buat mengikuti aturan dia, mengikuti perintah dia, dan melaksanakan apa yang telah dia lakukan, yang dia laksanakan. Demikianlah teman-teman semua. Inilah yang dimaksud dengan budaya Jawa yang menganggap dirinya raja. Raja adalah sumber segala titah, dan semua orang di luar daripada kerajaan tidak boleh membantah dan harus menurut. Demikianlah teman-teman semua apa yang dilakukan oleh Soeharto pada masa itu, dan hingga terbawa hingga saat ini, karena pemusatan ekonomi dan pendidikan hanya di Pulau Jawa dan tidak menyebar secara merata. Demikianlah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Terima kasih atas like-nya, subscribe-nya, share-nya, dan komennya. Dan terima kasih juga atas mendengar dari awal hingga terakhir apa yang pembawa berita, pembawa video Latis sampaikan. Demikianlah teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Latis.